Definisi pendidikan inklusif menurut Undang-Undang. Jadi yang pertama menurut Permendiknas nomor 32 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus, yang menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena kelainan khusus istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lain pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan dengan cara menyediakan sarana dan prasarana pendidik, tenaga kependidikan, dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik. Kemudian menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yang mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai. Pendidikan inklusif menurut ahli. Yang pertama dari Biantor dan Setiawan tahun 2021 yang menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan yang menaungi kebutuhan anak tanpa memandang kondisi fisik, sosial, dan budaya. Kemudian dari UNESCO tahun 2008 yang menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah suatu pendekatan pendidikan yang memandang setiap anak sebagai individu unik dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Kemudian terakhir menurut Sapon dan Sevin tahun 2007 yang menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem pelayanan pendidikan khusus yang mewajibkan setiap anak dengan kebutuhan khusus dan anak-anak dengan perbedaan untuk menerima layanan pendidikan di sekolah-sekolah terdekat di dalam kelas reguler bersama-sama dengan teman-teman sebaya mereka. Kebijakan Internasional Pendidikan Inklusif. Menurut Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas atau CRPD tahun 2006 adalah dokumen hukum internasional yang paling komprehensif terkait hak-hak penyandang disabilitas. CRPD mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai pendidikan yang berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan kesempatan, di mana setiap individu dengan disabilitas dapat mengakses pendidikan dasar dan menengah yang inklusif, berkualitas dan gratis di lingkungan yang sama dengan orang lain. Selanjutnya ada dari Deklarasi Salamanca tahun 1994 yang dihasilkan dari Konferensi Dunia tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus yang menjadi salah satu dokumen paling berpengaruh dalam mempromosikan pendidikan inklusif. Dokumen ini secara tegas menyerukan agar negara-negara mengadopsi prinsip pendidikan inklusif, mendaftarkan semua anak ke sekolah reguler kecuali jika ada alasan yang sangat kuat untuk tidak melakukannya. Kemudian ada dari UNESCO yang sangat dipengaruhi oleh Deklarasi Salamanca yang berfokus pada proses adaptasi sistem pendidikan. UNESCO mendefinisikannya sebagai sebuah proses untuk mengatasi dan merespon keragaman kebutuhan semua siswa melalui peningkatan partisipasi dalam pembelajaran, budaya, dan komunitas, serta mengurangi eksklusi di dalam dan dari pendidikan. Kebijakan Nasional Pendidikan Inklusif. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas pada pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Kemudian ada Permendikbud nomor 70 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru, yaitu menjamin bahwa anak berkebutuhan khusus mendapatkan jalur khusus dalam penerimaan peserta didik baru sekolah reguler penyelenggara inklusif. Kemudian terakhir ada dari Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023
tentang standar pelayanan minimal pendidikan, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas, termasuk melalui sekolah inklusif. Ragam disabilitas terbagi menjadi dua, yaitu disabilitas permanen dan disabilitas temporer. Jadi yang pertama adalah disabilitas permanen, adalah kondisi ketidakmampuan jangka panjang dan menetap pada fungsi fisik, intelektual, sensorik yang tidak dapat pulih sepenuhnya dan berinteraksi dengan hambatan lingkungan serta sosial sehingga membatasi partisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat. Disabilitas permanen ada beberapa, yaitu yang pertama fisik seperti tunadaksa, cerebral palsy, amputasi permanen serta polio. Kemudian sensorik yaitu tunanetra total dan tunarungu berat. Kemudian intelektual yaitu tunagrahita sedang hingga berat serta Down syndrome. Kemudian yang terakhir adalah mental, yaitu seperti skizofrenia kronis, autisme serta ADHD. Kemudian yang kedua adalah disabilitas temporer. Itu adalah kondisi ketidakmampuan sementara pada fungsi fisik, mental, intelektual, atau sensorik pada seseorang yang dapat pulih atau membaik dalam jangka waktu tertentu melalui perawatan, terapi, atau proses pemulihan alami. Disabilitas temporer ada beberapa hal. Yang pertama fisik, seperti patah tulang, keselio berat, operasi kaki, serta cedera otot. Kemudian sensori, yaitu seperti infeksi pada mata, infeksi pada telinga, gangguan penglihatan akibat trauma. Kemudian mental emosional, seperti stres berat, trauma psikologis setelah bencana, serta depresi situasional. Kemudian yang terakhir intelektual atau perkembangan, seperti keterlambatan bicara akibat kurang stimulasi serta gangguan belajar ringan sementara. Index for Inclusion merupakan sumber daya untuk mendukung pengembangan sekolah yang inklusif. Berikut adalah dimensi dan bagian dalam indeks. Yang pertama, menciptakan budaya inklusif, yaitu menciptakan komunitas yang aman, menerima, berkolaborasi, dan merangsang di mana setiap orang dihargai sebagai fondasi pencapaian tertinggi semua orang. Dimensi ini mengembangkan nilai-nilai inklusif bersama yang disampaikan kepada seluruh staf baru, siswa, pengurus, dan orang tua atau wali. Prinsip dan nilai dalam budaya sekolah inklusif memandu keputusan tentang kebijakan dan praktik dari waktu ke waktu di kelas, sehingga pengembangan sekolah menjadi proses yang berkelanjutan. Selanjutnya, menyusun kebijakan inklusif, yaitu keberagaman dimensi ini memastikan bahwa inklusif meresap ke dalam semua rencana sekolah. Kebijakan mendorong partisipasi siswa dan staf sejak mereka bergabung dengan sekolah, menjangkau semua siswa di wilayah tersebut dan meminimalkan tekanan eksklusi. Semua kebijakan melibatkan strategi perubahan yang jelas. Dukungan dianggap sebagai semua kegiatan yang meningkatkan kapasitas sekolah untuk merespons keberagaman siswa. Semua bentuk dukungan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip inklusif dan disatukan dalam satu kerangka kerja. Kemudian yang terakhir, mengembangkan praktik inklusif. Dimensi ini mengembangkan praktik sekolah yang mencerminkan budaya dan kebijakan inklusif sekolah. Pembelajaran dirancang responsif terhadap keberagaman siswa. Siswa didorong untuk terlibat aktif dalam semua aspek pendidikan mereka yang memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman mereka di luar sekolah. Staf mengidentifikasi sumber daya, material, dan sumber daya dari dalam diri satu sama lain, siswa, orang tua, atau wali, dan masyarakat setempat yang dapat dimobilisasi untuk mendukung pembelajaran dan partisipasi.